Hey, tahu tidak? Kamu bisa dengan mudah belajar menenangkan kerumunan, merasa lebih percaya diri dalam lingkungan apapun, atau memengaruhi pendapat orang. Berikut beberapa kiat yang akan membantu. Saat kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, sempatkan untuk memeriksa warna matanya. 1 atau 2 detik ini akan membantumu mempertahankan kontak mata untuk waktu yang tepat. Ini akan langsung membuatmu lebih disukai dan meningkatkan daya tarikmu. Jika kamu mau seseorang menikmati tugas sulit, jangan janjikan hadiah apapun. Ini mungkin terdengar tidak logis, tapi jika seseorang berharap dibayar, mereka kehilangan motivasi, sehingga mereka tidak akan menikmati aktivitas untuk dirinya sendiri. Jika kamu perlu mengingat untuk melakukan sesuatu, cobalah kaitkan itu dengan tindakan yang tidak biasa. Misalnya, agar tidak lupa membawa kunci ke kantor di pagi hari, letakkan kursi di depan pintu masuk. Jika seseorang mengatakan kamu terburu-buru mengambil keputusan, dia mungkin mencoba untuk memanipulasimu. Tindakan terbaik adalah menolak tawaran mereka. Jika seseorang di dekatmu panik, mulailah bernapas dalam-dalam dengan keras dan teratur. Tanpa disadari, orang itu akan mulai bernapas secepat napasmu. Pada akhirnya, itu akan menenangkannya. Saat kamu berbicara dengan seseorang, tanyakan setidaknya 2 pertanyaan sebelum kamu memulai ceritamu. Itu akan membuktikan bahwa kamu telah mendengarkan dan orang itu akan merasa penting. Jika kamu berbicara dengan seseorang yang mencoba memanipulasimu, lihatlah pusat dahinya. Titik itu sedikit lebih tinggi dari garis mata. Ini akan membuat orang itu lebih sulit membohongi atau memengaruhimu. Mengajukan pertanyaan bukanlah cara tercepat untuk menemukan informasi yang diperlukan di internet. Cobalah menulis sesuatu yang salah di forum, kamu akan terkejut betapa banyak orang akan muncul untuk mengoreksimu. Jika kamu memegang minuman di suatu pesta, jangan memosisikannya setinggi dada. Turunkan ke garis pinggang atau bahkan lebih rendah. Para ahli yakin itu membuatmu terlihat lebih terbuka dan percaya diri, sehingga orang-orang ingin berbicara denganmu. Anggaplah kamu mau orang-orang di pertemuan sosial menganggapmu sebagai orang yang ramah. Pilih seseorang dan ajukan pertanyaan bebas, seperti, "Aku suka sepatumu, di mana kamu membelinya?" Itu akan menjadi pembuka percakapan yang sempurna. Orang-orang suka membicarakan diri mereka sendiri. Jika kamu ingin tahu apakah seseorang memperhatikan apa yang kamu bicarakan, lipat lenganmu. Jika orang itu mendengarkanmu dan tertarik, dia kemungkinan akan meniru gerakanmu. Saat menghadiri wawancara kerja, kamu dinilai sejak saat kamu memasuki ruang tunggu. Entah disengaja atau tidak, manajer akan mempertimbangkan bagaimana kamu menghabiskan waktu sambil menunggu. Jadi, bawalah buku yang serius dan membacanya untuk memberikan kesan pertama yang bagus. Kamu sebenarnya bisa menghilangkan rasa bersalah. Penelitian menunjukkan bahwa rasa bersalah berkurang setelah orang itu mencuci tangan atau mandi. Bahkan jika kamu melihat orang lain mencuci tangan, itu pun bisa membantu. Jika hari-hari kerjamu selama sepekan terasa menyulitkan, rencanakan sesuatu yang kamu nantikan setiap hari Rabu. Misalnya hal kecil, seperti memanjakan dirimu dengan pizza atau menonton film. Jadi saat sudah berakhir, setengah pekan sudah berlalu dan akhir pekan semakin dekat. Saat mempersiapkan tes atau ujian, kunyahlah permen karet dengan rasa tertentu. Selama tes, gunakan permen karet dengan rasa yang sama. Otakmu akan menghubungkan rasa dan proses mengunyah dengan informasi yang kamu pelajari saat persiapan, dan kamu cenderung mengingat semuanya lebih cepat. Setelah mempelajari sesuatu, cobalah jelaskan kepada seseorang tentang yang baru saja kamu pelajari. Dengan begini, kamu akan memahami keseluruhan konsep dengan lebih baik dan kamu akan lebih lama mengingat informasi itu. Jika kamu berterima kasih kepada seseorang atas perilaku baiknya, dia akan lebih cenderung berperilaku baik ke depannya meskipun perilaku sebelumnya tidak terlalu baik. Kamu bisa mengetahui siapa yang menyukaimu di suatu kelompok. Tunggu sampai semua orang tertawa dan cari tahu siapa yang melihatmu saat tertawa. Orang-orang cenderung melirik seseorang yang menarik bagi mereka saat tertawa.
Cara lain untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu adalah dengan mengangguk pada suatu kata yang terkadang dia ucapkan atau tersenyum setiap kali dia mengucapkan kata itu. Jika dia tertarik kepadamu, dia akan lebih sering menggunakan kata itu. Jika kamu harus berurusan dengan pelanggan yang marah, letakkan cermin di belakangmu di konter. Saat seseorang mendatangimu, dia akan melihat dirinya sendiri di cermin. Ini akan menurunkan kemungkinan dia bertindak tidak rasional dan kasar. Saat kamu meminta sesuatu yang kamu butuhkan, selalu gunakan kata "karena". Itu membuat orang percaya ada alasan serius untuk permintaanmu, dan tentu saja memang ada. Untuk menunjukkan bahwa kamu mendengarkan seseorang, lihatlah satu matanya, lalu mata yang lain, dan kemudian mulutnya. Terus ikuti pola segitiga ini selama berbicara. Earworm adalah fenomena saat suatu lagu terus terngiang di pikiranmu. Tapi terkadang itu bisa menjadi tanda bahwa otakmu mengingatkanmu tentang tugas yang belum selesai. Untuk menghilangkannya, dengarkan lagu itu sampai habis sambil menyanyikannya. Agar seseorang berhenti mendengkur, ketuklah permukaan keras, misalnya meja kecil atau lemari pakaian. Dalam kebanyakan kasus, ini menghentikan dengkuran setidaknya untuk sementara dan akan menghentikan keinginanmu untuk menggunakan bantal dengan cara yang buruk. Jika kamu ingin tampil baik di wawancara atau rapat penting, yakinkan dirimu bahwa kamu sudah lama mengenal orang yang akan kamu temui. Bayangkan bagaimana kamu akan saling menyapa, berjabat tangan, dan melakukan percakapan yang seru. Ini akan membantumu tenang sebelum acara penting itu. Setiap kamu harus berbicara di depan umum, bawalah sebotol air. Saat kamu lupa teksnya, minumlah beberapa teguk. Dengan begini, tidak akan ada yang tahu bahwa kamu berhenti karena ada bagian pidato yang kamu lupa. Biasanya, orang hanya bisa menyimpan tidak lebih dari 7 informasi dalam ingatan jangka pendek. Tapi, kamu bisa menambahnya dengan mengelompokkan berbagai data secara bersamaan. Pikirkan beberapa kaitan di antaranya dan kamu akan bisa mengingat lebih banyak. Fokuslah pada semua keberhasilanmu, bukan pada kegagalanmu. Kamu bahkan bisa membuat daftar tentang semua keberhasilanmu, meski itu adalah hal sepele seperti bangun tepat waktu. Saat seseorang membentakmu, cobalah untuk tetap tenang dan tidak terlihat terpengaruh. Setelah melihatmu begitu tenang, dia akan cenderung merasa lebih marah, tapi kemudian orang ini merasa sedikit malu. Akuilah kesalahan kecilmu kepada orang-orang jika kamu ingin dipercaya. Mereka akan menganggapmu sebagai orang jujur yang tidak takut untuk menunjukkan kelemahannya sesekali. Ini akan bermanfaat bagimu. Misalnya, orang akan lebih cenderung mendengarkan pendapatmu dalam perselisihan. Mulailah mengangguk sedikit saat percakapan. Itu akan membuat rekan bicaramu lebih memperhatikan ucapanmu, dan mereka bahkan tidak akan menyadari alasannya. Jika kamu perlu berbicara di depan audiens yang bising dan tidak mau tenang, mulailah mengucapkan kata-kata dari pidatomu, sertai dengan gerakan yang sesuai sehingga kamu terlihat sudah berbicara. Orang-orang akan segera menyadarinya dan menjadi tenang. Orang-orang jarang mengingat berapa lama suatu pengalaman berlangsung. Saat mengingat sesuatu kemudian, ingatan pertama dan ingatan terakhir dari suatu peristiwa atau seseorang adalah yang paling menonjol. Itu sebabnya bukan hanya kesan pertama yang sangat penting, tapi juga kesan terakhir. Usahakan untuk mengakhiri suatu pengalaman dengan berkesan, mungkin dengan nada amol atau bahkan cekres. Jika kamu menghadiri wawancara penting, berusahalah menjadwalkannya pada hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Pada hari Senin, orang-orang gugup karena ini adalah awal dari pekan kerja yang baru. Sedangkan pada hari Jumat, semua orang sudah memikirkan akhir pekan. Jika kamu ingin memaksakan pendapatmu pada seseorang, tetap sebutkan itu dalam konteks yang berbeda. Kamu juga bisa mengulanginya selama percakapan dengan ekspresi yang berbeda. Temanmu akan segera menganggap gagasanmu sebagai gagasannya karena otaknya akan menandai itu sebagai gagasan yang tidak asing. Jaga postur tubuh tetap tegak dan berjalan seolah-olah kamu berpengaruh besar. Orang-orang akan memperlakukanmu dengan lebih hormat. Ditambah lagi, kamu akan tampil sebagai orang yang percaya diri. Itu dianggap lebih bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan menarik.
Jika seseorang menatapmu di kereta, lihatlah sepatunya. Jangan menyerah, teruslah menatap. Ini akan membuat dia panik. Saat berbicara dengan seseorang, cobalah untuk mengendalikan tanganmu. Memperlihatkan telapak tangan akan menunjukkan kamu jujur dan tulus, dan merapatkan jari-jarimu akan menunjukkan rasa percaya diri. Jika kamu pikir seseorang tidak menyukaimu, pinjamlah buku darinya. Itu akan membuat semacam koneksi antara kalian berdua. Saat kamu mengembalikan buku itu, ceritakan pendapatmu dengan pemiliknya. Ini akan membuat dia lebih antusias kepadamu. Jika kamu diminta melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan, katakan saja tidak. Orang-orang biasanya ingin tahu alasan penolakanmu. Karena kamu memberikan jawaban tegas, mereka tidak akan mencoba membujukmu agar bersedia. Seseorang akan lebih menyukai hadiahmu jika kamu menambahkan catatan, "Semoga kamu suka ya, aku juga beli." Penelitian menunjukkan seseorang merasa lebih dekat dengan orang lain jika menerima hadiah yang juga dimiliki oleh pasangan mereka. Jika seseorang mencoba mengganggumu dengan mengeraskan suara kepadamu, teruslah berbicara. Yang terpenting, jangan meninggikan suaramu. Nada suaramu harus tetap sama. Orang yang mencoba mengganggumu akan segera merasa canggung dan terdiam. Kebanyakan orang menghormati dan mempercayai orang tua mereka. Itu sebabnya jika kamu mengatakan pernah mendengar informasi dari orang tuamu, orang lain secara tidak sadar akan menganggapnya lebih serius. Meski terdengar klise bahwa orang-orang menilaimu dengan jabatan tangan, itu benar. Kamu bisa membuat kesan pertama yang lebih baik jika menggosokkan kedua tangan terlebih dahulu. Itu akan membuat tanganmu hangat dan kering. Jika kamu tidak ingin berbicara dengan seseorang yang kamu kenal, berpura-puralah khawatir setiap kali melihat dia. Pada akhirnya, dia juga akan merasa khawatir setiap kali bertemu denganmu. Begitu juga sebaliknya, jika kamu ingin membuat seseorang bersikap hangat terhadapmu, sambutlah dia dengan sangat antusias. Setelah menyelesaikan pidatomu selama rapat atau negosiasi, tatap mata orang-orang dan tunggu dalam diam. Penampilanmu yang teguh akan memengaruhi cara mereka memahami kata-katamu. Tapi yang terpenting, jangan hentikan kontak mata selama momen-momen serius ini. Jika kamu mau seseorang melakukan sesuatu untukmu, mintalah bantuan yang lebih besar terlebih dahulu. Setelah menolak sesuatu yang lebih sulit, orang-orang cenderung menyetujui permintaan yang lebih mudah. Kamu bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan seseorang jika menunjukkan bahwa kamu cukup mempercayainya untuk menceritakan salah satu rahasiamu. Tapi ingatlah, pilih rahasia yang bisa kamu ungkapkan terlebih dahulu sebelum kamu bertemu dengan orang itu. Orang-orang secara tidak sadar menganggap orang yang bicara cepat dengan banyak gerakan tangan dan berbicara lantang serta ekspresif sebagai orang yang cerdas dan lebih berpengalaman. Kamu mungkin sulit mengambil keputusan karena pilihannya terlalu banyak. 4 pilihan sekaligus adalah jumlah maksimum yang dapat diproses oleh otak manusia. Berikan dirimu 4 alternatif dan luangkan waktu untuk mempertimbangkan masing-masing pilihan. Jika kamu ingin membangun hubungan dengan seseorang, mintalah orang itu untuk menjelaskan sesuatu kepadamu. Mungkin kamu lebih tahu jawabannya dari rekan bicaramu, tapi itu akan membuat dia antusias kepadamu. Jika tidurmu tidak nyenyak, katakan kepada otakmu bahwa tidurmu nyenyak. Saat kamu benar-benar percaya bahwa kamu cukup istirahat, otakmu akan berfungsi lebih baik meski kamu kurang tidur. Jika kamu sering lupa melakukan sesuatu di rumah, mulailah menggunakan metode tunjuk dan sebut. Saat kamu mengunci pintu, tunjuk ke sana dan katakan, "Pintunya terkunci." Dengan begini, kamu tidak perlu ragu apakah kamu sudah melakukan sesuatu atau belum. Jika kamu mengajukan beberapa pertanyaan kepada seseorang dan dia ragu untuk menjawab, pertahankan kontak mata dengannya. Itu akan membuktikan bahwa kamu tidak takut dengan jawabannya dan orang itu akan merasa lebih nyaman. Jika menurutmu seseorang mungkin tidak setuju dengan pendapatmu, duduklah di sebelah orang itu. Posisi ini dianggap kurang memberi kesan antagonis. Lawanmu tidak akan merasa terancam dan lebih cenderung setuju dengan sudut pandangmu. Antusiasme itu menular. Jika kamu ingin orang-orang menerima idemu, bersikaplah seantusias mungkin. Saat melihat emosi semacam ini, kebanyakan dari mereka akan merasakan hal yang sama.
Orang-orang cenderung berpikir bahwa seseorang berkepribadian ramah dan baik saat mereka memegang minuman hangat. Jadi, lebih baik melewatkan kencan es krim dan mengajak orang yang kamu sukai untuk minum kopi atau teh hangat. Makin kamu membebani orang dengan informasi, dia akan makin tidak menyukainya. Saat kamu membutuhkan sesuatu dari seseorang, jangan bertele-tele, fokuslah pada 1 atau 2 poin utama. Lelucon menjadi tidak lucu setelah kamu mengulanginya beberapa kali. Percayalah itu, jika seseorang mencoba menertawakanmu di perusahaan, berpura-puralah kamu tidak mendengar lelucon itu dengan jelas. Setelah mereka mengulanginya 3 atau 4 kali, tidak ada yang akan tertawa lagi. Orang-orang secara tidak sadar menganggap seseorang yang tersenyum terlalu lebar kurang serius. Jadi, simpan senyum lebarmu untuk teman dan keluarga dan kurangi senyummu di rapat bisnis. Saat kamu berjalan di trotoar yang ramai, hindari kontak mata dengan orang-orang yang menghalangi jalanmu. Mendongaklah sedikit dan lihat ke belakang mereka, lalu berjalan lurus ke depan dengan percaya diri. Orang-orang secara tidak sadar akan memahami isyarat itu dan menyingkir dari jalan. Jika kamu merasa tidak nyaman bertemu orang baru atau berpidato, mulailah bersikap seolah-olah kamu tidak merasa cemas. Otakmu akan terpaksa menyesuaikan diri. Jika seseorang bersandar di kursi, itu mungkin menandakan mereka sudah bosan dengan percakapan dan tidak ingin melanjutkannya, atau mereka merasa tidak nyaman di hadapan orang lain. Jika kamu mengerjakan proyek dalam kelompok dan menginginkan seseorang melakukan tugas tertentu, tanyakan kepadanya, bisakah kamu mulai dengan tugas ini? Kedengarannya seperti pekerjaan ringan dan dia akan cenderung setuju. Dia mungkin akan melanjutkan dan menyelesaikan tugas lain. Saat kamu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untukmu, tambahkan tidak juga tidak apa-apa tepat setelah mengatakan permintaanmu. Itu akan membuat dia tenang dan tidak akan merasa tertekan. Dia juga akan lebih mungkin membantumu. Jika kamu mau seseorang membuat pilihan tertentu, berikan mereka setidaknya 3 pilihan. Hal yang kamu harapkan dipilih adalah yang terakhir. Orang biasanya memilihnya karena ini adalah yang paling baru di pikiran mereka. Saat seseorang memberitahumu pendapat yang tidak kamu setujui, jangan langsung keberatan. Katakan sesuatu seperti, "Aku mengerti maksudmu," kemudian tambahkan, "Tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan?" Lalu, ungkapkan pendapatmu sendiri. Dengan begini, kamu tidak akan disela. Semua yang kamu katakan tentang orang lain memengaruhi cara orang melihatmu. Lebih baik jangan membicarakan orang-orang yang tidak kamu sukai daripada mengatakan hal-hal negatif tentang mereka. Tapi jika bisa, cobalah temukan sesuatu yang bisa dipuji dari mereka. Jangan pernah memulai permintaanmu dengan kata-kata, "Bisakah kamu?" Seseorang yang kamu hadapi secara tidak sadar akan menganggap ini adalah pertanyaan teoritis. Lantas jawabannya bisa berarti, "Ya, secara teori aku bisa." Lebih baik ubah permintaanmu menjadi, "Tolong cetak dokumen ini untukku." Terakhir, agar tidak lupa nama orang yang telah diperkenalkan kepadamu, segera sapa mereka dengan namanya. Ini akan membantumu memperkuat informasi dalam pikiranmu, dan orang yang kamu ajak bicara akan segera menerimamu. Orang-orang suka mendengar nama mereka, itu membuat mereka merasa penting. Ingat saja, nama saya mirip salah satu pemain film. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.